Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kali ini channel cerita Islam, tentang 8 keistimewaan Kiai Jamal. 1. Santri yang alim. Kiai Salim Azhar mondok di Tambak Beras antara tahun-tahun 1966 sampai tahun 1973. Semasa itu, beliau sering mendengar bahwa di pondok ini, pernah ada seorang santri yang begitu alim bernama Jamaluddin Ahmad. Jamaluddin ini, memiliki teman yang juga alim bernama Masruri dari Benda Bumi Ayu. Selain alim, Jamaluddin ini juga diambil menantu oleh Kiai Fatah. 2 ahli hikmah di pondok. Setelah dinikahkan, Yai Jamal mondok lagi, kepada Mbah Yai Baidowi Lasem, Kiai Maksum, Kai Dalhar Watu Congol. Walaupun telah menikah dengan Neng Curiyah binti Kiai Fatah, Kiai Jamal tetap hikmah di pondok dengan sungguh-sungguh. Sampai ketika roan pondok, beliau langsung memberi teladan dengan hanya pakai celana, kaos, dan tanpa peci. Nyemplung jeding. Padahal beliau pada waktu itu keluarga dalam. Sudah ngajar ngaji. Sehingga roannya santri waktu itu, ketunggon Kiai Jamal. 3 guru yang tawadu lagi alim. Pada masa-masa itu, orang memanggil Yai Jamal dengan Pak Jamal. Beliau mengajar kitab Husnul Hamidiyah. Saking tawadluknya dengan santri, kalau manggil Kang. Jadi ketika memanggil saya, ya Kang Salim. Beliau ketika mengajar, yang diterangkan yang tinggi-tinggi. Sampai membuat saya penasaran. Akhirnya saya tanya, itu keterangan dari kitab apa Pak Jamal? Beliau menjawab, Umul Barohin dan Ihya Ulumuddin. Dan karena beliaulah, saya terinspirasi ingin ngaji Umul Barohin dan Ihya. Beliau adalah guru yang bisa menginspirasi muridnya agar mau mempelajari kitab yang beliau ajarkan. 4. Sabar dan hebat dalam mengkader santri. Cara mengkader santri ala Kiai Jamal adalah dengan dikliter terus. Jadi kalau sudah ada anak yang ketahuan bisa, maka dia disuruh terus membaca. Beliau guru yang mengajarnya sabar, telaten, sehingga menjadikan anak bisa membaca kitab. 5. Suka mendongeng. Kesukaan Kiai Jamal adalah mendongeng. Yang sering beliau dongengkan adalah figur orang-orang ahli tauhid dan ahli tasawuf. Di antaranya adalah pamannya sendiri yaitu Kiai Sodik Genukwatu. Figur yang tidak hanya menguasai teori, tapi juga amaliyah. Dari ilmu yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Jadi kalau teorinya besok akan ada pertanyaan kubur. Yai Sodik tidak hanya tahu secara ilmu, tapi memang benar-benar melihat pertanyaan kubur. Saking hebatnya Mbah Yai Jamal dongeng tentang tauhid dan tasawuf. Sampai saya ingin ngaji ilmu seperti itu. 6. Guru yang telaten. Dulu di Tambak Beras ada program sholat malam ketika malam Jumat. Dipimpin oleh Yai Casbullah Salim. Sholat hajat, kemudian wiridan. Wiridnya lama, karena saya tidak pati betah melek. Saya ikut kadang-kadang, padahal wiridannya bagus-bagus. Sayangnya ketika saya mencari catatan dari Yai Casbullah Salim sudah hilang. Wiridnya orang Tambak Betas itu banyak. Di antara yang saya amalkan adalah dari Mbah Wahab, yaitu Huwal Habib. Dari Mbah Fatah yaitu, Al-Quran. Dan dari Yai Jamal yaitu Lakoja dan ayat kursi. Yai Jamal setiap malam Jumat telaten membangunkan santri-santri untuk diajak wiridan bersama Mbah Hasbullah Salim. Beliau sangat telaten, khususnya membangunkan santri-santri yang mau tamat. Saya juga pernah pindah tempat tidur, tapi masih ketemu saja oleh Kiai Jamal. 7. Sosok yang perhatian kepada murid. Selain telaten, Kiai Jamal sangat perhatiannya kepada murid. Ketika saya akan tamat, Yai Jamal bertanya, mau meneruskan kemana? Beliaulah yang menyarankan untuk meneruskan ngaji saja. Ngaji kilatan. Dan beliau sendiri yang mengantar. Dari Tambak Beras ke Jombok. Dari Jombok ke Genukwatu berjalan sejauh 4 km. Sampai di pesantren Genukwatu. Lako kiainya bawa cetok. Membangun pondok sendiri. Yai Jamal saat itu dawuh, belajar ojok nyawang jebone. Di dalam kitab Ihya ada keterangan Imam Ghazali, kalau tidak sakit, tidak usah tarak menahan makan terhadap makanan tertentu. Sedangkan di pondok Genukwatu semua tarak. Yang dimakan menyok. Tidak ada yang makan nasi. Dalam hati saya bertanya, santri-santri ini puasa ngerowot dari kitab apa? Wong Imam Ghazali keterangannya kalau tidak sakit tidak usah tarak. Tiba-tiba Mbah Yai Sodik dawuh, sing loro iku atimu. Jelep. Beliau dawuh seperti itu, dengan mesem. Baru kemudian saya menyadari, inilah guru yang sesungguhnya. Yai Jamal seolah mengajari saya bahwa, di atas ilmu yang dipelajari di Tambak Beras, ada ilmu yang lain.
8 kiai yang lapang menghadapi santri. Saya selalu hubungan dengan Yai Jamal. Tapi saya merasa bersalah dalam satu hal. Dulu saya pernah ditawari oleh Yai Jamal mau dinikahkan dengan putri seorang kiai yang alim. Secara pribadi saya mengiyakan. Bukan karena anaknya cantik, tapi karena bapaknya alim. Saat itu saya matur untuk minta izin kepada orang tua. Ibu mengiyakan tapi disuruh tanya bapak. Ketika tanya bapak, ternyata jawabannya bapak, aku wes kadung nyemayani wong la wong iki yo ijek dulu redewe. Setelah itu saya blank, lesoh, sakit, demam tapi bukan karena corona. Saya bingung. Ini saya turut orang tua atau guruku saya. Karena ada syir. Kemudian saya diobati mbah saya. Bahwa bapak dan ibu saya adalah guru saya karena dari keduanya saya belajar Quran dan alif bata. Kemudian saya matur kepada Kiai Jamal, tidak apa-apa semua adalah kehendak Allah Ta'ala, dawuh beliau. Yang saya herankan adalah ketika saya nikah, saya undang Yai Jamal untuk mauidloh, beliau kersorawuh. Beliau sangat lapang dada menghadapi santri. Cukup sekian dari cerita channel Cerita Islam, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.